Shalom, renungan malam sebelum tidur hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Selamat malam Bapak, Ibu, dan kaum muda Jemaat GKOS Logras yang dikasihi Tuhan Yesus. Menjelang kita beristirahat malam ini, marilah kita merenungkan Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-16, di mana firman Tuhan ini mengatakan bahwa ketika Paulus berada di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kesedihan Paulus bukanlah karena ia membenci penduduk Athena, melainkan karena ia mengasihi mereka. Hatinya hancur melihat begitu banyak orang yang hidup jauh dari Allah yang benar. Kota itu dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, dan kemegahan. Namun di balik semua itu, orang-orang di sana penuh dengan kefasikan. Mereka justru menyembah ciptaan, bukan Sang Pencipta. Yang menarik, kesedihan Paulus tidak berhenti menjadi emosi. Ia tidak hanya mengeluh atau menghakimi. Ayat-ayat berikutnya menunjukkan bahwa ia mulai berdialog di rumah ibadah, di pasar, bahkan berbicara di Areopagus, di mana secara geografis itu adalah sebuah bukit yang terletak di kota Athena. Di zaman kuno tempat ini awalnya digunakan sebagai lokasi pertemuan. Dengan penuh hikmat ia memperkenalkan Allah yang hidup kepada mereka. Ia menggunakan apa yang dikenal oleh masyarakat Athena sebagai jembatan untuk membawa mereka kepada Kristus. Firman Tuhan mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah hati kita masih merasa sedih ketika melihat kefasikan di sekitar kita? Di zaman sekarang, berhala mungkin bukan lagi patung-patung. Berhala bisa berupa uang, jabatan, popularitas, media sosial, kenyamanan, bahkan diri sendiri. Ketika sesuatu menjadi lebih penting daripada Tuhan, disitulah hati kita mulai membangun berhala. Seringkali kita lebih mudah marah terhadap keadaan dunia daripada berduka cita atas orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita lebih sibuk mengkritik daripada menjadi terang. Paulus memberikan teladan bahwa hati yang dipenuhi kasih kepada Allah akan memiliki belas kasihan kepada sesama, bukan sekedar penilaian. Di akhir kisah ini tidak semua orang menerima berita Injil. Ada yang mengejek, ada yang menunda, tetapi ada juga yang percaya. Hal itu mengingatkan kita bahwa tugas kita bukan memaksa orang untuk percaya, melainkan tetap setia menyampaikan kebenaran dengan kasih. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Malam ini marilah kita memohon agar Tuhan melembutkan hati kita. Kiranya kita tidak menjadi pribadi yang terbiasa melihat dosa sehingga kehilangan kepekaan rohani. Sebaliknya, biarlah kita memiliki hati seperti Paulus. Hati yang sedih melihat manusia hidup tanpa Tuhan, namun juga hati yang berani menjadi saksi Kristus dimanapun kita ditempatkan. Kiranya melalui hidup kita semakin banyak orang mengenal Allah sebagai juru selamat dan meninggalkan segala bentuk kefasikan yang mengikat diri mereka. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.